Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas diskusi kelompok kami, yaitu tentang hak merek yang beranggotakan Gani Gosan Abdillah, saya sendiri Alfiki Akbar, Amartian Fikri Atarik, Dani Hendriana, Widya Sanaranti Aswin, Nadia Hanan Ijati Hasan, dan Ega Puja Madutia. Materi pertama akan dibacakan oleh Nadia. Pertama, pendahuluan. Pengertian merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanda yang dikenalkan oleh pengusaha seperti pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengena seperti cap atau tanda yang menjadi pengena untuk menyatakan nama dan sebagainya. Menurut American Marketing Association, definisi merek adalah sebagai berikut. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek memberikan pengertian merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15. Sebagaimana negara-negara yang berdasarkan pada hukum, Indonesia sebagai salah satunya juga memiliki Undang-Undang Perlindungan Hak atau Hak Atas Kekayaan Intelektual yang mencakup Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dalam bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan, barang atau jasa. Hukum tentang merek ini sekiranya cukup untuk melindungi merek suatu produk atau jasa dari pihak-pihak yang beritikat tidak baik. Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang akrab dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan, memegang peranan yang sangat penting. Sejak industri berkembang, merek menjadi faktor kunci perdagangan. Dalam era perdagangan global, bisnis merek menjadi penting terutama untuk menjaga persaingan bisnis yang tidak sehat. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat juga mendorong globalisasi hak kekayaan intelektual. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di satu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kehadiran saat sama ketika barang atau jasa yang ditangani dipasarkan. Pada umumnya, suatu produk, barang, dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk, barang, dan jasa lain yang sejenisnya. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk, barang, dan jasa yang peduli, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Dengan melihat, membaca, atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dinyatakan bahwa merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi merek dagang dan merek jasa. Pengertian mengenai merek dagang sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Merek 2001, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ega. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nadia. Dalam kasus ini, PT Skipna
Budi Santosa lebih dulu melakukan pendaftaran merek pada tahun 2004, sebelum dilakukan pendaftaran merek oleh Wen Ken Drug Co. atau PTE Ltd. pada tahun 2008. Namun dari produk cap badak milik PT Sinde Budi Santosa ditemukan beberapa persamaan desain bentuk dengan produk cap kaki 3 milik Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd. yang dalam hal ini merupakan suatu pelanggaran merek dagang. Selanjutnya, pendaftaran merek dagang. Suatu merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beretikat tidak baik dan pemohon ada niat dan sengaja untuk meniru, membonceng atau menjiplak ketenaran merek lain dengan kepentingan usahanya yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain atau menyesatkan konsumen. Yang dimaksud dengan pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan. Permohonan yaitu permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Ada dua sistem yang dikenal dalam pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif first come, first out, dan sistem konstitutif first to file principle. Undang-Undang Merek tahun 2001 menganut sistem pendaftaran konstitutif sama dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Hal ini merupakan perubahan mendasar dalam Undang-Undang Merek di Indonesia yang semula menganut sistem deklaratif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dalam sistem deklaratif. Titik berat diletakkan pada pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang pertama mendaftar adalah si pemakai pertama, dengan konsekuensi ia adalah pemilik merek tersebut sampai ada pembuktian terbalik. Sedangkan dalam sistem pendaftaran konstitutif, prinsip penerimaan merek adalah first to file principle, yakni siapapun yang mendaftarkan terlebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan adalah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gani. Baik, selanjutnya syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek terdapat pada pasal 7. 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. 2. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. 3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum. 4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. 5. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut. Semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. 6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. 7. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, diajukan melalui kuasanya. Surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 adalah konsultan hak kekayaan intelektual. 9. Ketentuan mengenai syarat untuk dapat diangkat sebagai konsultan hak kekayaan intelektual diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan keputusan presiden. Syarat pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya kalau merek itu dilakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Merek Indonesia, yakni first to file principle, bukan first come first out. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Amar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang Merek dikatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini. Yang pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda. Yang kedua, telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang ketiga, pelanggaran merek ditinjau dari Undang-Undang Merek 2001. Merek mempunyai fungsi, yaitu sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum dengan produksi seseorang, beberapa orang, atau badan hukum lainnya. Merek juga berfungsi sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beretikat tidak baik dan pemohon ada niat dan sengaja untuk meniru, membonceng, atau menjiplak ketenaran merek lain demi kepentingan. Usahanya yang mengakibatkan menimbulkan kerugian pihak lain atau menyesatkan konsumen. Yang dimaksud dengan pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan. Permohonan yaitu permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal ada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri. Seseorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama. Pasal 76 ayat 1 pasal 77. Ya, selanjutnya akan diteruskan kepada Saudara Widya. Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu syarat terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat memiliki persamaan pada pokok terhadap merek yang dimiliki penggugat atau persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat. 1.2 Cara untuk memutuskan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokok dengan merek lain adalah dengan membandingkan kedua merek. Melihat persamaan dan perbedaan, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan dan perbedaan yang timbul. Jika merek tersebut sama atau hampir sama, pelanggaran merek tak terjadi. Merek tergugat akan melanggar merek penggugat. Jika cenderung menipu konsumen atau begitu sama atau mirip sehingga menyesatkan, menyebabkan kebingungan bagi konsumen, sampai pada batas di mana merek kemungkinan keliru memiliki produk tergugat. Padahal merek sebenarnya bermaksud membeli produk penggugat. Yang perlu diingat di sini adalah tujuan utama dari peraturan merek atau melindungi bisnis dan mencegah orang-orang membonceng reputasi seseorang atau perusahaan. Jika merek tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya, tetapi memiliki cukup persamaan yang dapat membingungkan konsumen, selanjutnya persamaan tersebut akan mengurangi keuntungan penggugat karena konsumen berpikir bahwa merek sedang membeli produk penggugat. Analisis pelanggaran merek. Analisis pelanggaran merek terhadap bentuk kemasan produk, larutan cap badak dan cap kaki tiga. Pada tahun 1978, PT Sindo Budi Sentoso menerima
lisensi untuk menggugat merek dagang cap kaki 3 dan Wekandruko Platelet di Singapura. Perjanjian lisensi itu bersumber dari kesepakatan para pihak. Sejak 1978 hingga kini telah terjadi perikatan diam-diam antara dua pihak perusahaan. Namun faktanya Wikan memberikan lisensi atau merek cipta cap kaki 3 pada PT Sinde Budi untuk memproduk dan memasuki produk cap kaki 3 di Indonesia. Cap kaki 3 yang merupakan merek dagang untuk minuman kesehatan berupa larutan penyegar pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an. Larut penyegar produk PT Sinde Budi Sentosa muncul sebab Pioret obat panas dalam di pasar Indonesia. Selama puluhan tahun, larutan penyegar yang terkenal dengan simbol badak ini mempunyai tumbuh dan berkembang hingga menjadi produk andalan PT Sinde Budi Sentosa. Perjanjian kerjasama yang sudah berjalan sejak tahun 1978 mengalami perubahan yang dinilai PT Sinde Budi Sentosa persyaratan sangat memberatkan dari segi hukum. Maka manajemen PT Sinde Budi Sentosa mengambil keputusan untuk mengganti merek logo dari cap kaki 3 menjadi cap badak sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Merek Indonesia, yakni first of first prinsip bukan first come first out. Pemegang merek baru akan diakui akan pemilik mereknya kalau merek itu dilakukan pendaftaran berdasarkan kepada prinsip ini. Maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek, dia harus melakukan. Selanjutnya akan dibaca oleh Dani. Namun, dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut tidak memiliki daya pembeda. Jika ditilik lebih lanjut, kemasan larutan cap badak memiliki banyak kemiripan dengan kemasan larutan cap kaki 3 yang merupakan merek dagang dari One Can Drug Co. Pte Ltd. Dalam hal ini, PT Sinde Budi Sentosa semestinya tidak dapat mendaftarkan hak merek dari produk yang dimilikinya karena memiliki kemiripan atau kesamaan dengan kemasan larutan cap kaki 3. Adapun persamaan yang terdapat dalam kedua produk tersebut antara lain bentuk botol, tutup botol warna biru, warna kemasan, tutup tulisan Arab, font tulisan, cara penempatan khasiat produk, cara penempatan tulisan komposisi, cara menetapkan gambar varian rasa, cara menetapkan logo dan tulisan, larutan penyegar di tengah. Dalam hal ini, unsur merek yang diusung PT Sinde Budi Sentosa secara tidak langsung memiliki unsur yang sama dengan produk larutan cap kaki 3. Namun, permohonan merek dagang kepada Direktorat Jenderal Haki PT Sinde Budi Sentosa berhasil lolos pada tahun 2004 dengan merek larutan penyegar cap badak untuk kelas 32 minuman penyegar dan 0,5 minuman kesehatan yang masing-masing terdaftar dengan nomor IDM 0024 1894 dan IDM 000 152059. PT Sinde Budi Sentosa mendapat merek dagang dari Direktorat Jenderal Haki karena pada tahun 2004 One Can Drug Co. Pte Ltd. belum mendaftarkan merek dagang larutan penyegar cap kaki 3 ke Direktorat Jenderal Haki. Sehingga larutan penyegar cap kaki 3 belum tercatat secara hukum dalam Direktorat Jenderal Haki Indonesia. One Can Drug Co. Pte Ltd. baru mendaftarkan merek larutan penyegar cap kaki 3 kepada Direktorat Jenderal Haki pada tahun 2008. One Can Drug Co. Pte Ltd. di Singapura memutuskan perjanjian PT Sinde Budi Sentosa secara sepihak dan memindahkan lisensi penggunaan merek dagang cap kaki 3 ke PT
Kinokor Era Cosmetico pada tahun 2008. Pemindahan lisensi diantaranya karena PT Sindebudi Stosa keberatan Sindebudi untuk membayar royalti 5-10% per tahun. Keengganan mereka untuk mencantumkan lisensi dan pemeriksaan produksi di tahun yang sama, PT Sindebudi Stosa melakukan gugatan terhadap Wenken Drukco Pty Ltd. Gugatan dilayangkan lantaran Wenken Drukco Pty Ltd telah menghentikan perjanjian lisensi secara sepihak terhitung 7 Februari 2008 dan berniat mengalihkan lisensi merek cap kaki 3 ke pihak lain. PT Sindebudi menilai pengakhiran itu sah. Sengketa merek antara PT Budi Stosa dengan Wenken Drukco Pty Ltd berakhir. Pengadilan Negeri Jakarta. Majelis menenangkan mereka penggugat PT Sindebudi Stosa. Majelis berpendapat minuman penyegar cap kaki 3 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain penggugat. PT Sindebudi Stosa. Majelis hakim menyatakan bahwa pendaftaran merek cap kaki 3 dengan nomor IDM 0002-41894 oleh Wenken Drukco dilakukan dengan itikat tidak baik karena dapat menyesatkan konsumen yang mengira produk tergugat berasal dari penggugat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alfiki Akbar. Baik, dari merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain ialah merek yang digunakan dengan merek yang terdaftar sebagai milik orang lain tersebut ada kemiripan karena adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang digunakan dengan merek yang terdaftar sebagai milik orang lain. Keadaan tersebut dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam kedua kelompok tersebut. Pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Merek. Timbulnya kesan mengenai merek seolah-olah merek yang sah untuk suatu jenis barang yang sama dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi si pemegang merek yang terdaftar untuk barang yang dilekati merek tersebut. Unsur merek yang diusung PT Sindebudi Sentosa secara tidak langsung memiliki unsur yang sama dengan produk larutan cap kaki 3. Namun, permohonan merek dagang kepada Direktorat Jenderal Haki oleh PT Sindebudi Sentosa berhasil lolos pada tahun 2004 dengan merek larutan penyegar cap badak. PT Sindebudi Sentosa mendapat merek dagang dari Direktorat Jenderal Haki karena pada tahun 2004 Wenken Drukco Pty Ltd belum mendaftarkan merek dagang larutan penyegar cap kaki 3 ke Direktorat Jenderal Haki dan baru mendaftarkan merek dagangnya pada tahun 2008. Hal tersebut sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Merek Indonesia, yakni first to file principle, bukan first come, first out. Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya jika merek itu dilakukan pendaftaran. Seharusnya Direktorat Jenderal Haki lebih teliti dalam menyeleksi permohonan pendaftaran merek dagang maupun jasa agar tidak dapat menimbulkan kerugian pihak lain atau menyesatkan konsumen. Baik, sekian hasil tugas diskusi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.